Baik, selamat siang teman-teman semua. Kita berjumpa kembali di struktur beton 1 dalam pembahasan kita desain tulang rangkap beton bertulang. Pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mendalami tentang tulangan rangkap ya. Tapi sebenarnya boleh untuk kunjungi ya channel kami di Engineer Study, Civil Engineering Channel, dengan saya sendiri Agianata Tomunte ya. Jika berkenan untuk mereview, untuk mendengarkan materinya, jika sudah mendengarkan boleh memberikan like, subscribe, dan bunyikan lonceng ya, dan jika berkenan untuk share. Nah, adapun materian kajian kita, yang pertama adalah konsep tegangan-regangan tulangan rangkap, yang kedua prosedur perhitungan tulangan rangkap, kemudian contoh soal dan pembahasan. Nah, yang pertama kita lihat dulu konsep tegangan dan regangan tulang rangkap yang sebelumnya juga sudah kita uraikan di pertemuan kita sebelumnya. Nah, di sini tegangan diperiksa sebagai tahanan terhadap gaya-gaya luar. Intensitas gaya itu gaya persatuan luas dalam konsep awalnya ya. Jadi kita mau mengetahui tegangan itu sendiri diberi notasi dengan sigma atau tau ya. Nah, gaya P yang bekerja tegak lurus normal ya, pada penampang melintang secara aktual merupakan resultante distribusi gaya-gaya yang bekerja pada penampang melintang dengan arah yang normal. Nanti kita lihat di sini bahwa dengan sigma ini sama dengan P per A, di mana sigma sama dengan tegangan Newton per milimeter, P gaya aksial Newton, A luasan penampang. Jadi kita sebenarnya konsep dasar untuk tegangan itu mengacu pada persamaan formulasi ini. Nah, yang dimaksud dengan balok beton bertulang rangkap adalah balok beton yang diberi tulangan pada penampang beton daerah tarik dan tekannya. Dimana dengan dipasang tulangan pada daerah tarik dan tekan, maka balok akan lebih kuat dalam hal menerima beban yang berupa momen lentur. Distribusi regangan dan tegangan pada balok dengan penampang beton bertulang adalah sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat saya punya penampang dengan dimensi HB, BH, dengan tulangan tarik AS dan tulangan tekan AS aksen, dengan di sini jarak DS aksen, dan ini jaraknya DS, dan ini untuk yang D-nya dari arah serat atas ke tulangan tariknya. Nah, kita tahu udah belajar bahwa di sini ada garis netral, di mana di sini memisahkan antara daerah tekan dan daerah tarik. Kemudian nanti akan ada muncul distribusi regangannya, di mana di sini nanti ECU regangan beton ultimate-nya akan nilainya 0,03, dan kemudian regangan untuk steel-nya ya, untuk tekan, dan di sini ada untuk regangan di daerah tariknya, ES sama dengan EY. Sudah luluh ya leleh. Di mana kita untuk menggambarkan distribusi tegangan betonnya ya dari kurva harusnya parabola, kita didekatkan dengan blok Whitney dengan rumusnya, dengan jaraknya tegangannya A sama dengan beta 1 kali C, dan di sini ada berlaku dua ya, tegangan beton dan tegangan bajanya. Dengan beton 0,85 aksen FC aksen, dengan nantinya ada kompresif ya untuk CC, dan kompresif steel dengan jaraknya A per 2 ya. Sedangkan untuk jarak dari sentral tengah ke TS-nya nanti itu sama D per A per D min A per 2. Maka di sini akan ada momen yang terjadi ya. Di sini ada FS sama dengan FY, ini sama dengan TS-nya. Jadi nantinya ada TS sama dengan CCS plus CC ya. Ini diagramnya. Nah, kemudian kita lihat sendiri rumus yang nantinya berlaku ya. Di sini ada CC kompresif ya untuk tekannya, CC aksen sama dengan T1 sama dengan 0,85 FC aksen AB sama dengan ASC steelnya di konkret ya, FY tekannya, MN1 berarti sama dengan CC aksen, T1 ini sama dengan D min A per 2, CS untuk steelnya daerah tekannya kompresif steelnya sama dengan T2 sama dengan MN min MNC per D min D aksen double aksen ya, yang terhadap
jarak terhadap sisi serat atas ke tulangannya, tulangan tekan. Jadi jangan lupa untuk ini CC aksen 1 ya, konkret, ini kompresif untuk yang konkret T1, T2 untuk yang steelnya. Nah, kontur tulangan tekan lelehnya di sini ada FS aksen tegangan steelnya sama dengan 1 min D double action karena kita mau lihat tekan dibagi X dikali 600 lebih besar FY leleh S aksen sama dengan FY. Kalau dia tidak leleh berarti FS aksen sama dengan FS tidak mencapai FY ya. Kita cek aja di perhitungannya nanti. S aksen sama dengan CS aksen ya. CS aksen tadi ini untuk yang T2-nya sama dengan dibagi FS aksen kurang 0,85 FC aksen atau SS sama dengan T2 dibagi FY ya. Untuk yang luas tulangan steelnya yang di atas. Nah, sedangkan AS sama dengan ASC ditambah ASS. Jadi ini luas konkretnya ditambah dengan steelnya. AS aksen sama dengan AS aksen. MN sama dengan CC aksen dikali D min A per 2 ditambah C aksen D min D double aksen. MN sama dengan 0,8 FC aksen AB dikali D min A per 2 ditambah AS aksen FY D min D double bila tulangannya tekan leleh, sedangkan bila tulangan tekan tidak leleh berarti di sini bedanya FY dan FS aksen berarti masih di bawah daripada FY-nya ya, atau belum luluh. Kemudian prosedur tulangannya, perhitungan tulangan rangkap kita pertama yaitu hitung masing-masing rasio tulangan tarik dan tulangan tekan, sisi atas sisi bawah ya dengan rumusnya ini. Jadi rho sama dengan AS ini untuk yang bawah ya dibagi B kali D, rho aksen sama dengan AS aksen dibagi B kali D ini untuk tulangan tekannya. Kemudian yang kedua cari nilai beta 1 ya dapat dihitung sebagai berikut, kita tergantung FC aksennya, kalau dia kurang dari 28 MPa, beta 1-nya sama dengan 0,85 ya. Nanti disesuaikan dengan peraturan terbarunya aja ya. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 30 ya atau di antara 28 kurang lebih FC aksen kurang lebih dari 56 itu pakai di sini ada faktor koreksinya 0,85 dikurang 0,05 FC aksen min 28 per 7. Nah, sedangkan untuk FC aksen lebih besar 56 itu beta 1-nya 0,65 atau tidak lebih dari 0,65 ya, beberapa persyaratan yang sebelum kita udah jelaskan. Yang ketiga prosedur perhitungan tulangan rangkap yaitu hitung rasio tulangan seimbangnya yaitu row balance-nya. Row balance sama dengan 0,85 dikali beta 1 FC aksen dibagi FY dikali 600 dibagi 600 plus FY. Yang keempat selanjutnya yaitu tentukan syarat batas maksimum rasio tulangan. Di sini dikatakan Rho max sama dengan 0,03 ditambah FY dibagi 200.000 dibagi 0,08 row balance. Dan yang kelima langkahnya prosedurnya yaitu untuk tulangan tekan sudah leleh maka harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama rho min rho aksen lebih besar daripada 0,85 beta 1 FC aksen dibagi FY dikali D aksen per D dikali 600 dibagi 600 kurang FY. Atau tegangan atau baja tulangan lebih besar dari regangan tarik baja tulangannya, maka di sini berlaku ya epsilon atau regangan ES epsilon aksen S lebih besar dari EY sama dengan 0,03 dikali C min D aksen per D lebih besar dari FY dibagi ES. Nah, prosedur perhitungan tulangan rangkap yang berikutnya yang keenam, hitung jarak antara garis netral. Hitung antara Hitung antara garis netral dan tepi serat beton tekan C ya, nilai C-nya apabila tulangan tekan sudah luluh ya. Di mana C sama dengan AS dikurang AS aksen dikali FY dibagi 0,85 beta 1 dikali FC aksen dikali B. Nah, jika belum luluh, rumus persamaannya nanti kita akan cari seperti ini. C sama dengan minus K, rumus minus K
2 ditambah dengan akar K2 kuadrat dikurang 4K1 kali K2 dibagi 2K1. Dengan K1 sama dengan 0,85 FC aksen beta 1 kali B, K2 sama dengan AS aksen 600 dikurang 0,85 FC aksen dikurang AS FB, dan K3 minus 600 AS aksen dikali D aksen. Ya, ini rumusnya. Nah, yang ketujuh, nilai A kita cari adalah tinggi balok tegangan beton tekan persegi ekuivalen. Ya, rumusnya rumusnya A sama dengan C dikali beta 1. Dan kemudian yang ke-8, regangan tarik juga kita perhitungkan. Regangan tariknya untuk T-nya, ET, epsilon T sama dengan D min C per C lebih besar sama dengan 0,005 ya. Dan 9, kita cari momen nominal total dari suatu balok bertulang rangkap diperoleh dengan rumusnya ini ya. PMN sama dengan PCC dikali dengan dalam kurung D min A per 2 tutup kurung ditambah CS dalam kurung D min D aksen tutup kurung ya, dengan CC CS sama dengan AS aksen FS aksen dikurang 0,85 FC aksen, CC sama dengan 0,85 FC aksen beta 1 kali CB dengan rho min rho aksen kurang dari rho max, maka P-nya sama dengan 0,90. Nah, di sini ada beberapa notasi dari tulangan rangkap, teman-teman bisa lihat ya. H, B, D, DS itu apa? Ya, jarak titik berat tulangan tarik dengan tipis serat beton tariknya atasnya ya. D aksen berarti jarak antara titik berat tulangan tekan dengan tepi serat beton tekannya. Dan teman-teman bisa lihat untuk ininya. Kemudian kita masuk di contoh soal dan pembahasan yang ketiga. Soal pertama kita coba selesaikan. Hitunglah kuat momen rencana dari balok beton bertulang rangkap yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, gambar kita seperti ini dengan B-nya 350, balok dimensinya 610 untuk D-nya. Kemudian di sini ada selimutnya terhadap ini ya, AS-nya ya 90. Jadi ini DS-nya sama dengan 640 ya. Kemudian D-nya ini 60 ya. Di sini digunakan FC aksen 35 MPa, FP-nya 400 serta AS aksen 1470 ya, ini ya 3D25. Sedangkan untuk AS-nya 4824 6D32. Nah, penyelesaiannya kita lihat di sini. Yang pertama kita hitung, langkah yang kita sudah tahu, hitung rho dan rho aksennya. Rho-nya sama dengan AS dibagi BD sama dengan 4000 yang untuk 632 ya tadi ya. 4824 dibagi dengan 350 dikali 610 sama dengan 0,02259. Dan rho aksen sama dengan AS aksen tadi dapat 1470 sesuai soal, dibagi BD 350 dikali 610 0,0689, sehingga rho min rho aksen sama dengan 0,0157 ya. Ini kita cari dulu rho jadi rho aksennya. Yang kedua, periksa apakah tulangan tekan sudah luluh atau belum. Dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya digunakan, betanya satunya 0,8 untuk FC aksennya 35 ya. Jadi kita di persyaratannya tadi. Dan dicari nilai K-nya. Ketika sama dengan 0,85 beta 1 FC aksen dibagi FY dikali dengan D aksen per D 600 dibagi 606 FY ya. Kita masukkan angkanya 0,85 dikali 0,8, 35 dibagi 400, 60 dibagi 610, 600 dibagi 600 dikurang 400 FY-nya. Ketemu 0,01755 ya. Dimana berarti rho min rho aksen sama dengan 0,0157 kurang dari 0,01755. Nah, ini tulangan tekannya belum leleh ya, belum luluh. Masih kurang daripada ini. Nah, untuk FC aksen 30 MPa dan FB 400 dari tabel rho 0,0357 dan rho max 0,02231 ya. Jadi kita ini ada tabel yang juga disiapkan, tapi kita bisa juga cari untuk rho balance-nya sendiri ya. Ini ketemu dia rho max-nya di sini 0,02231 ya. Jadi teman-teman bisa cek untuk yang perhitungan sebelumnya
untuk row balance-nya. Ini juga ada di rumusnya. Itu sama dengan 0,02231 ya. Nah, kemudian penambang terkendali tarik dengan P-nya 0,90. Nah, kita masukin untuk nilai K1, K2 dan K3 yang tadi untuk nilai C-nya tadi ya. 0,085 FC aksen beta 1 kali B, kemudian K2 AS aksen 600 min 0,85 FC aksen dikurang AS dikali FB, K3 min 600 AS aksen D1 dengan kita masukin angkanya seperti ini ya. K1 FC aksennya beta 1 0,80 untuk FC aksennya 350 dapat 8.330, K2-nya dapat minus 1.091.332,5. Kemudian di sini K3-nya 50.920.000 ya. Kemudian kita masukkan nilai C-nya minus K2 plus minus akar K2 kuadrat dikurang 4 K1 K3 dibagi 2 K1 ya. Ini tadi yang kita dapatkan, ini minus tadinya ini sama. Nah, berarti C-nya masukin 1.091.332,5 di plus minus akar minus 1.091.332,5 kuadrat dikurang ke 4 kali 8.330 dikali minus 522.920 ya juta ya dibagi 2 kali 8.330 ini diperoleh C-nya sama dengan 168,68 sehingga A sama dengan beta 1 kali C 0,80 dikali dengan 168,68 sama dengan 134,94. Ya ini nilai A-nya ya, dapat di nilai bloknya, jarak blok beton blok Whitney-nya ya. Dan ini nilai C-nya untuk jaraknya ya. Kemudian dari sini kita hitung F aksen S-nya, kemudian C S-nya dan CC-nya ya. Maka di sini F aksen S-nya kita masukin rumusnya ya, ini 600 min C min D aksen per C 600 dikali dengan 168,68 dikurang 60 dibagi 168,68 dapat 386,56 MPa. Artinya dikurang dari 400 ya. Berarti belum luluh ya. Berarti CS di sini CC sama dengan 8330 C min 8330 168,68 dikurang 10 sama dengan 1405 104,4 Newton. 1.405.104,4 Newton. CS-nya sama dengan 882.000 dikali C min 600 per C dikurang 43.732,5 sama dengan 524,537,36 Newton. Kemudian kita masukkan nilai dengan hitungan PMN-nya dengan bunga persamaan yang sudah ada. PMN sama dengan P CC dikali dengan D min upper 2 ditambah CS D min D aksen. Kita masukin angkanya 0,90 dikali dengan 400.104,4 dikali 610 dikurang 134,94 ya. Di sini dibagi 2 ditambah 524,537 dikali 610 dikurang 60, maka diketemukan di sini 1.051.186.216 ya Newton milimeter. Kita jadikan kilometer berarti 1051,19 Newton meter. Jadi ini dapat ya berapa nilai PMN-nya untuk momen nominal ya daripada untuk bahan ini ya, kekuatannya ya. Untuk kuat momen nominal rencana dari balok kita dapatkan nilainya segini 1051,19 Newton. Oke. Kemudian kita lihat contoh soal yang kedua, teman-teman ya. Di sini ada peletakan cantilever 1,5 ya dengan beban P dan Q dari berat sendiri dengan potongannya seperti ini, 300 untuk B-nya, 600 untuk H-nya, kemudian di sini di aksen 40. Rencanakan penurunan lentur balok cantilever pada potongan 11 ya atau II seperti tergambar. Adapun persyaratannya
FCX-nya 22 MPa, EPI-nya 400, cantilever di beban untuk beban merata matinya 4 ton per meter lari, belum termasuk berat sendiri. Beban hidup meratanya 2 ton per meter lari, seperti tampak di gambar. Kemudian di sini ada beban terpusat mati ya. Di ujung P-nya, PD-nya 3 ton, sedangkan untuk beban terpusat di ujung balok kontra PL-nya 1,5 ton ya. Berat jenisnya BJ-nya untuk betonnya 2400 kg per meter kubik. Nah, penyelesaiannya yang pertama perhitungan beban, kita masukkan nilai angkanya untuk berat sendiri balok 432 kg meter. Tadi kita jadikan kilogram ya, 4000 kg untuk beban merata matinya, totalnya 4432 kg meter lari. P-nya tadi P untuk di beban titiknya, untuk deadnya, untuk mati 3000 kg. Beban hidupnya ada KL dan PL ya, di sini 2000 1500. Nah, kita cari Q ultimate-nya berarti 1,2 dikali 4432 ditambah 1,6 ditambah ini ya 2000 ya KL-nya. Jadi 8518,4 kg meter lari ya. Nah, kemudian kita masukkan untuk perhitungan momennya, momen ultimate sama dengan 8518,4 dikali 1,5 dikali dengan 1,5 bagi 2 ya, untuk 1/8 KL kuadrat ya. Kemudian di sini ada 3000 dikali 1,2 kali 1,5 ya. Yang untuk bebannya. Kemudian ada 1500 dikali 1,6 dikali 1,5 ya. Nah, itu didapat, jadi di sini 18583,2 ya. 18.583,2 atau dijadikan Newton meter sama 185.832.000 ya. D aksen sama dengan 600 ya. Dari gambar tadi dikurang 40 selimutnya, kurang 10 diameternya 19 ya. Prediksi awal untuk ini jadi 540,5. XB-nya 600 ya. Dikali 600 kali 600 ditambah 400 kali 540,5. Ini untuk cari titik beratnya. Jadi 324,3 mm. X-nya direncanakan 85 meter ya. ASC-nya 0,85, kita masuk, kita cari ASC-nya 0,85 kali 0,885 dikali 22,5 ya. FCX-nya 300, B-nya 85 400 itu untuk yang 85 400 untuk yang totalnya tadi ya. Ini ya Q ultimate-nya. Ya, ultimate-nya kemudian didapat 1036,3 mm untuk AS-nya. MNC-nya sama dengan 1036 ya. Yang ini dikali dengan 400 dikali dengan 540,5 dikurang dengan 0,85 dikali dengan 852 ya. 852 ya. Kemudian di sini sama dengan 200 miliar ya. 200 juta ya. 880,775,5 Nm. MN dikurang MNC berarti MN-nya berapa tadi ya. Ini ultimate berarti nanti dikalikan dengan ini dikurang dengan ini. Harusnya 0,86 ya harusnya ya untuk menjadikan MN-nya. 185,832 ini juga harusnya 185 juta ya, kurang lebih kurang kelebihan 1 dikurang 200. Oh ini ya dikalikan 0,9 nya tadi berarti dikali dengan 0,9 ya dikurang 209,080775 karena ini kan M ultimate berarti MN berarti harus di 0,9 nya. PMN sama dengan MU harus kurang dari MU, jadi kita masukin faktor reduksinya di sini ya. Maka di sini didapat MN kurang MC 23.209,224,5 Nm. C aksen sama dengan T2 tadi rumusnya kita tahu, MN kurang MNC dikurang D min D aksen double aksen berarti 23,209,224,5 dibagi dengan 540,5 dikurang 59,5 jadi dapatnya 48,5
1252,02 Newton. FC aksen juga kita cek, 1 dikurang 59,5 ya, dibagi 85 dikali 600 ya, sama dengan 1180 MPa atau kurang dari EPI-nya 400 ya, berarti tidak leleh, belum leleh untuk FPS aksennya. Nah, S-nya sama dengan, berarti masukin nilainya 48.000 untuk CC T2-nya ya. 48.252,02 dibagi dengan 180 ya, dikurang dengan untuk fs-nya ya, dikurang dengan 0,85 dikali fc-nya 225 sama dengan 229,93 mm persegi. ASS sama dengan T1-nya berarti ya 48, untuk T1 T-nya atau ini T2-nya ya, berarti 48,52,02 dibagi 400 FY-nya sama dengan 120,63 mm persegi, sehingga AS sama dengan 1036,3 ditambah 120 ya. Jadi ini ditambahkan sama dengan 1156,93, di mana S aksen sama dengan 299,93. Nah, N-nya sama dengan berarti 1156,93 dibagi 0,25 seperempat pi D kuadrat 3,14 dikali 19. Perencanaan kita untuk D-nya. Berarti ada 4 buah dipasang 5 buah. Nah, kemudian kita lakukan kontrol untuk jaraknya berarti 300 dikurang 400 dikurang 40 dikurang 10 dikurang 10 dikali 5 kali 19 untuk D-nya dibagi 4 berarti 26,25, berarti lebih besar daripada 25 mili. Kemampuan penampang yang kedua, AS aktualnya 2 kali seperempat pi D ya, 19 itu sekitar ini ya untuk AS-nya. Kemudian yang untuk AS aksennya, untuk yang tulangan tekannya berarti 2 kali pi seperempat pi D kuadrat 567,06 mm persegi ya. Ini D aktualnya 600 kurang 40 dikurang 10 kurang 19 ya, 9540,5. A-nya sama dengan berarti 1417,64 dikali 400 ya, dikurang 567,06 dikali 150 dibagi 0,85 dikali 22,5 dikali 300 ya, rumusnya ada nanti ya. Ini AS dikurang dengan AS aksennya, AS dikurang AS aksen dibagi 0,85 FC aksen dikali FY sama dengan 81,04. MN berarti kita masukin 0,85 dikali FC aksen 22,5 dikali dengan 81 A-nya 0,04 kali 300 dikali dengan 540 ya. Untuk D-nya dikali dengan 81,04 A per 2 ditambah 567,06 180 ya, dikali 180 untuk nilainya tadi ya. Bentar ya, tadi oke. Ini MPA-nya ya, FS aksennya 180 ya, 567, AS-nya AS aksen kali AS FS aksen kali 540 dikurang 59,5 ya. Didapat MN sama dengan 281,570 281.570 Newton atau MN-nya lebih besar dari MN kita ya. Di sini 232 ya, 290 Newton mm. Jadi ini lebih besar. Jadi kapasitas daripada aktual daripada 19 tadi dengan 5 tadi itu lebih besar momen nominalnya ya. Jadi artinya dia oke ya. Jadi lebih besar dari kebutuhan MN tadi ya. MN yang tadi kita 200 sekian tadi, 230 ini ya tadi ya 230. Jadi kalau jadi Newton jadi 232 290. Maka di sini akan digambarkan sketsanya. Maka di sini tulangannya ya. Jadi untuk B-nya 300 hanya 600. Di sini AS-nya 2D19 dan AS aksennya 5D19 ya. Jadi mengikuti dari ini ya. AS aksennya
ikuti ini ya, gambarnya. Jadi kenapa seperti ini? Karena kalau kita bicara cantilever, berarti daerah sisi serat tertariknya adalah sisi atas, serat tertekannya di bawah. Jadi kalau kita balik sebenarnya AS aksennya itu yang di bawah ya, yang tekan AS-nya di sini yang di atas, karena dia serat tariknya di atas ya, dan dia butuh tulangan lebih besar ya untuk ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pembahasan kita hari ini ya, yang pertama tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama kajian kita yaitu konsep tegangan dan regangan untuk tulangan rangkap ya. Kemudian kedua prosedur perhitungan tulangan rangkap dan contoh soalnya. Ada 2 contoh soalnya. Itu yang pertama tadi tentang bagaimana kita mencari nilai momen rencananya ya, rencana MN daripada balok kita ya, seperti ini. Dan yang berikutnya cantilever ya, didapat nilainya seperti ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman buat waktunya. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi boleh teman-teman boleh untuk set visit ke Engineering Study ya, boleh melihat untuk materi-materi kuliah yang ada, dan jika berkenan untuk like dan subscribe, bunyikan loncengnya, dan boleh share ke teman-teman yang lain. Baik, terima kasih, salam sehat dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.